Selamat datang di podcast LCDI bersama saya Reza. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang masalah food waste di Indonesia. Episode ini merupakan lanjutan dari podcast sebelumnya, yaitu podcast yang membahas tentang food loss. Dan untuk membahas food waste kali ini kita sudah kedatangan eh, tamu, seorang sosok yang terkenal di bidang waste management, yaitu Kak Bijaksana Junior Rosano. Welcome to the podcast, Kak Sano. Terima kasih Reza. Iya, sama-sama Kak Sano. Makasih juga untuk udah bisa menyempatkan hadir di podcast-nya LCDI. Bagi pendengar yang belum tahu mungkin nih Kak Sano, walaupun Kak Sano sebenarnya udah terkenal juga, aku jelasin sedikit bahwa Kak Sano ini adalah founder dan juga CEO dari Waste for Change Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Selain itu, Kak Sano juga aktif sempat menjabat sebagai sekretaris jenderal di Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, dan juga Kasano juga founder dari Greeneration Indonesia dan juga founding member dari Gerakan Diet Kantong Plastik. Nah, bersama Kasano kali ini kita akan membahas tentang eee, bagaimana food waste sebenarnya dihasilkan kayak gitu, dan seberapa besar sebenarnya masalah food waste ini di Indonesia, serta bagaimana nanti ke depannya kita mengurangi masalah food waste ini kayak gitu. Nah, pertama-tama nih, aku ingin mendengar pandangan dari Kasano terkait sebenarnya seberapa besar dan seberapa penting sih masalah food waste di Indonesia gitu. Karena ini permasalahan yang kayaknya udah sejak lama ada dan sudah menjadi perbincangan, apalagi di masa pandemi ini sempat disinggung oleh Kementerian Pertanian karena ada kaitannya dengan ketahanan pangan gitu. Nah, tapi menurut pandangan Kasano sebagai praktisi dan juga mungkin aku bisa bilang ahli juga di bidang pengelolaan sampah nih, pandangan Kak Sano terhadap masalah food waste ini berapa besar dan seberapa penting sebenarnya? Itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Reza. Seberapa besar permasalahan sampah makanan atau food waste di Indonesia? Pertama kita perlu lihat dulu masalah sampah di Indonesia. Sampah di Indonesia itu berdasarkan data dari pemerintah itu dinyatakan kita menghasilkan sampah 175.000 ton per hari. Dan itu sangat sulit untuk di-stop sekarang gitu ya. Dan seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk itu juga akan bertambah kalau kita tidak melakukan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup kita. Seberapa banyak sih 175.000 ton ini? Kalau sampah Jakarta per harinya itu sekitar 7.000 Mas Reza. Dan 2 hari sampah Jakarta itu kalau dikumpulin di satu titik sebesar satu Candi Borobudur. Nah, teman-teman seluruh Indonesia bisa bayangkan ya, sampah di Jakarta yang cuma 7.000 atau per 2 harinya 14.000 ton, itu sebesar satu Candi Borobudur. Kalau se-Indonesia 175.000 ton, seberapa banyak tuh sampahnya? Dan dari data tersebut, komposisi sampahnya sekitar 60-an persen, ya 50 sekian sampai 60% itu adalah Mmm, sampah organik, ya dari 60-an persen itu. Dan kalau kita breakdown, 45% dari total sampah itu sekitar komposisinya adalah sampah makanan gitu. Nah, jadi mmm, bisa dibayangkan separuh gitu, hampir separuh masalah sampah di Indonesia itu dari sampah makanan. Di sisi lain, kita ini sedang memiliki isu terkait isu stunting, ya, kekurangan mmm, gizi, ada saudara-saudara kita yang bisa jadi kekurangan pakan, kekurangan makanan, kita buang-buang makanan, kita buang-buang mmm, sampah dalam bentuk food waste gitu ya, sebanyak setengah dari permasalahan sampah di Indonesia. Jadi antara kepentingan untuk kita bicara ketahanan pangan, tidak buang-buang sumber daya, itu penting sekali. Bicara urgensi, karena ini masalahnya kemudian menyebabkan masalah terhadap lingkungan, dan yang menjadi bau ini adalah sampah makanan, mmm, menghasilkan gas metan dan lain-lain, iya, yang itu berbahaya lebih berlipat-lipat ganda dibanding CO2, yang membuat isu sekarang ada climate change gitu ya. Jadi betul, Mas. urgent sekali. Jadi penting dan urgent, bayangkan. Jadi prioritasnya harus menjadi prioritas yang cukup tinggi. Oke, Mas. Berarti kalau misalnya
porsinya itu sekitar 50-60%, artinya sampah makanan ini kalau dikumpulin juga setiap hari se-Indonesia ini bisa, tadi kalau kata Mas Ano tuh bisa membuat Candi Borobudur mungkin puluhan atau ratusan gitu ya, jumlahnya kalau kita bayangkan gitu ya, sampah makanan. Berarti sebanyak itu makanan yang kita sia-siakan, sementara, Indonesia juga isu tentang stunting, kekurangan gizi itu juga di sisi lain itu kita, masih menghadapi masalah itu juga, kayak gitu. Dan tadi Mas Anu juga sempat, menyinggung soal gas rumah kacanya karena degradasi ya, Mas, ya, dari si sampah makanan ini menghasilkan gas rumah kaca, yaitu metan yang lebih besar yang lebih berbahaya dibanding karbon dioksida. Nah, dengan jumlah sebanyak ini sebenarnya, siapa sih, Mas, maksudnya kontributor atau produsen utamanya? Karena kan makanan ini kan rantai pasoknya juga panjang ya. Mungkin kalau kita ngomongin food waste itu, pilihannya antara di bagian, eee distribusinya mungkin di retailer atau di bagian konsumen, yang mana konsumennya antara kita, individu atau pebisnis gitu ya, restoran atau hotel dan lain. Nah, sebenarnya menurut Mas Hano nih, porsi terbesarnya ini dihasilkan oleh siapa gitu, si sampah makanan ini? Ya, dari data teman-teman FAO, Indonesia masuk ke kategori negara di Asia Tenggara, Southeast Asia, itu food loss dan food waste. Jadi kita membagi ada 2 gitu ya. Katanya podcast sebelumnya udah membahas tentang food loss. Betul banget. Dari total sampah dalam bentuk, kehilangan, pangan dan juga kita sampah makanan, itu sebenarnya masih banyak porsi di food loss. Kalau kita bicara di food waste-nya saja, itu ternyata masalahnya itu lebih banyak di distribusi dan marketing. Jadi Oh gitu. karena kita manajemen distribusi, supply chain, kemudian strategi logistiknya, itu kita masih punya banyak tantangan karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau, infrastruktur, dan lain-lain. Ternyata ini memberi kontribusi yang lebih besar dibanding pola konsumsi yang mungkin kita makan nggak habis gitu ya. Mmm, Ternyata lebih banyak karena kadaluarsa, karena makanannya rusak waktu dikirim, kemudian makanannya udah keburu basi duluan dan lain-lain, ini jauh lebih besar gitu. Jadi dari seluruh total food loss dan food waste, urusan distribusi ini sekitar 21%, urusan konsumsi ini sekitar 11%. Jadi 2 ini yang oke. patut kita perhatikan, membenahi pola distribusi dan marketing, dan juga mendorong pola konsumsi yang lebih baik supaya kita selalu menghabiskan makanan dan tidak ada yang sia-sia. Oh, oke, berarti sebenarnya tuh, wacananya food waste ini kan dari dulu selalu menyasarnya ke konsumen ya, Mas, ya? Kayak kita sebagai konsumen harus bertanggung jawab atas makanannya, kita harus nggak boleh menyisakan makanan. Tapi secara data sebenarnya, yang dihasilkan oleh kita sebagai individu konsumen ini lebih kecil ya dibanding yang dihasilkan oleh, retailer besar dan perusahaan-perusahaan besar seperti itu ya, Mas, ya, berarti? Ya, berdasarkan data memang 2 kali lipat dari proses Mmm. distribusi dan logistik dan pemasaran ini, itu 2 kali lipat jumlahnya dibanding sampah makanan dari, pola konsumsi atau sisa makanan yang tidak habis kita makan, itu Mmm. berdasarkan data. Oke, Mas. Nah, terus, dengan, tadi 11% oleh konsumen dan yang, oleh distribusinya ini 2 kali lipat nih, ini kira-kira faktor apa yang bisa, mempengaruhi besaran itu? Apakah kan setiap, di rantai pasok mulai dari distribusi, kemudian, dikonsumsi itu kan, proses menghasilkannya tadi udah sempat disinggung kan berbeda juga ya. Kalau di konsumen itu kita menyisakan, tapi kalau di retailer itu mungkin yang kayak kadaluarsa kayak gitu. Nah itu kira-kira, selama ini apa yang menyebabkan, jumlahnya besar di, distribusi, di konsumen juga ada 11%. Nah itu angka itu kira-kira mempengaruhi apa saja, Mas, faktornya gitu? Ya, ada 5 hal. Di area distribusi dan pemasaran, ada 5 hal, Mas Reza. Yang pertama adalah terkait kondisi penyimpanan. Mmm. Bagaimana strategi kita penyimpanan pasokan pakan ini dengan baik.
Karena biasanya kita itu, secara penyediaan teknologi masih lebih minim dibanding negara-negara maju gitu ya, freezer-freezer-nya nggak banyak, jadi kita tidak punya, freezer dalam jumlah yang mencukupi, sehingga kondisi penyimpanannya itu membuat, makanan ini jadi lebih mudah, basi dan lebih cepat kemudian mereka, terkontaminasi gitu ya. Yang kedua, itu karena kualitas kemasan. Jadi bagaimana teknologi dan teknik mengemas makanan-makanan ini pada saat jalur distribusi gitu. Jadi semakin, kita memiliki teknik mengemas makanan ini secara higienis dan tahan lama, maka usia makanan atau usia makanan ini bisa lebih panjang usianya dan potensi menjadi sampahnya lebih kecil. Hmm. Ketiga, karena kontaminasi transportasi. Jadi bisa jadi SOP-nya perlu dibenahi sehingga pada saat ada pengiriman, mekanisme pengiriman, ini tidak mengkontaminasi dari bahan-bahan, makanan itu sendiri. Yang keempat adalah terkait bicara tentang, fasilitas transportasinya dan juga, kondisi marketnya atau pasarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kita lihat ya, kondisi pasar tradisional di Indonesia itu justru sangat rentan sekali untuk buang-buang sampah makanan karena kita proses mendisplay, menyajikan makanan dan Hmm. segala macam itu sangat rentan terkontaminasi gitu. Jadi ini juga sesuatu yang perlu kita benahi. Yang terakhir adalah referensi konsumen. Biasanya konsumen ini suka pilih-pilih lah ya. Jadi Oh, milih iya iya, Mas. ya milih yang lebih gede gitu, atau milih yang Hmm. Bentuknya bagus bagus gitu, ya? sehingga Iya. yang ukurannya kecil-kecil, yang mungkin bentuknya jelek, itu nggak laku. Karena nggak laku, ya oleh penjual jadi dibuang. Nah, ini 5 hal yang menyebabkan sampah makanan di jalur distribusi dan pemasaran.